ramuan gitu, kemudian dia pasarkan. Pada dasarnya yang sembuh ada dan yang tidak pun ada gitu. Tapi segala testimoninya yang akan di-share kepada masyarakat itu yang sembuhnya gitu. Sehingga masyarakat percaya terhadap hal itu. Di beberapa daerah, di manapun misalnya ada seorang terapis di kampung tersebut ataupun di daerah tersebut, rata-rata pasiennya itu dari luar kota. Kok kenapa seperti itu? Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ini ada konsep ya, konsep ini memang diterapkan oleh banyak orang, terutama dalam dunia marketing pengobatan ya. Tapi saya harus juga ingatkan kepada antum semua, ikhtiar harus dilakukan, tapi namun juga kita tidak boleh meniadakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian segala penyakit disembuhkan atas dasar kehendak Allah. Tuh, pertama, poin pertamanya. Yang kedua, konsep marketing itu baik itu peruqyah, seorang terapis ataupun praktisi, itu biasanya ketika ini ya, untuk membuka mindset di masyarakat. Ketika antum datang kepada terapisnya, antum harus meyakini Allah lah yang menyembuhkan ya. Karena memang harus ada syariat ya. Contoh, praktisi itu harus mengedukasi kepada pasiennya, saya tidak bisa apa-apa, saya manusia biasa, yang menyembuhkan adalah Allah. Saat berarti kita kalau sakit diam aja dong, enggak juga gitu. Antum harus ikhtiar ya. Karena ketika antum berdoa, ya Allah saya pengen gigi saya bersih, antum harus sikat gigi kayak gitu. Tapi ada konsep-konsep marketing yang memang harus dipahami kepada pasien, biar tahu cara memilih mana yang baik, mana yang enggak. Ada konsep marketing yang mereka campaign-kan, baik itu dari praktisi-praktisi apapun, itu ruqyah, hipnoterapis ataupun siapapun. Pada dasarnya ketika ada orang memiliki satu produk, contoh dia produk obat herbal ataupun alat produk kecantikan, pada dasarnya ketika itu mungkin yang sembuh banyak gitu kan, makan obat tersebut. Mungkin yang merasa cocok banyak dengan produk yang dipromosikan tersebut, tapi tidak sedikit juga yang tidak cocok kayak gitu. Tapi memang ketika dikampanyekan itu yang akan dipromosikan testimoni itu adalah yang sembuh, itu pasti ya. Tapi yang jadi masalah yang sembuh dan tidaknya lebih banyak yang mana itu. Contoh praktisi ruqyah ya, kalau ada promo, ketika dia ada seorang sakit, kemudian si peruqyah itu meruqyah seseorang dan kemudian orang itu sembuh, kemudian diminta testimoninya, maka testimoni tersebut akan dikampanyekan kepada si peruqyah tersebut untuk mengundang banyak pasien seperti itu. Nah, yang jadi masalah kita nggak tahu yang nggak sembuhnya berapa. Karena saya pribadi menyatakan ketika meruqyah seseorang, yang sembuh ada, yang enggak pun ada kayak gitu. Berdasarkan atas dasar kehendak Allah. Ketika hipnoterapi yang sembuh ada, yang enggak pun ada. Itu aja kita akui seperti itu. Itu adalah teknik daripada marketing ya. Jadi kalau kita punya produk nih, bilang ini nah itu teknik bagaimana ya, pasti ya. Jadi antum harus bisa pilih yang lebih banyak sembuhnya yang mana, yang lebih sedikit tidak sembuhnya yang mana kayak gitu, yang lebih berefek yang mana, yang tidak berefek yang mana. Kita harus pilih-pilih. Itu ya salah satunya. Pada dasarnya sih yang menyembuhkan adalah Allah. Hanya antum kalau mau berobat itu ada spesialisnya. Jadi ketika antum keluhannya kulit ya, ke dokter kulit ya. Kalau keluhannya sihir dan lain-lain, ke kiai. Kalau keluhannya psikologi, ya harus datang kepada pakarnya. Kalau keluhannya sama halnya motor itu, kalau yang punya keluhannya oli, yang digantinya bensin, misal air atau dan lain-lain, ya nggak bakal bisa jalan juga kayak gitu. Kalau misalnya keluhannya aki, ya nggak bisa di starter kayak gitu. Kalau akinya nggak dibenerin, makanya setiap penyakit itu penanganannya beda-beda, dan itu juga harus dipahami kepada antum semua yang mau berobat gitu.
Kalau sistem marketing pengobatan itu biasanya baik itu siapapun, ya, tetap yakini Allah yang akan menyembuhkan kalian. Allahu syafi. Nah, Anda ini ada seseorang punya produk obat, misalnya obat herbal ataupun obat apa, ya obat herbal misalnya ramuan gitu, kemudian dia pasarkan. Pada dasarnya yang sembuh ada dan yang tidak pun ada gitu. Tapi segala testimoninya yang akan di-share kepada masyarakat itu yang sembuhnya gitu, sehingga masyarakat percaya terhadap hal itu karena sifatnya. Jadi ketika dalam ruqyah itu sendiri, yang sembuh ada, yang nggak sembuh juga ada, kayak gitu. Kan tergantung peruqyahnya dan tergantung penanganannya. Cuma kadang-kadang yang sembuhnya diekspos, ruqyah dengan Ustadz Anu, kemudian testimoninya dibeberkan, kayak gitu. Kemudian akhirnya banyak pasien yang masuk, kayak gitu. Padahal kalau dibeberin yang nggak sembuhnya juga, itu juga perlu, kayak gitu, karena buat edukasi. Karena untuk edukasi, kalau kita ini manusia biasa loh, yang nyembuhin itu cuma Allah gitu. Nah, itu pada dasarnya setiap penanganan itu beda-beda. Makanya ada orang tuh bisa memilah-memilih. Oh, saya sakitnya organ dalam, maka ke spesialis organ dalam. Sakitnya mata, maka datang spesialis mata. Jadi jangan sampai sakitnya kolesterol datangnya ke ustaz, kan bingung ya. Nah, jadi tetap, maksudnya ikhtiar kepada dokter harus, kepada ikhtiar kepada doa pun harus. Doa bisa doa sendiri ataupun minta didoakan oleh orang lain, karena bentuk doa itu adalah ada satu dimensi di mana kalau kita berdoa itu akan muncul sel-sel yang akan membantu memperbaharui sel dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi intinya apapun keluhan antum, tetap Allah adalah apapun keluhan antum, Allah yang akan nyembuhin antum, seperti itu. Makanya kalau kita lihat di beberapa daerah, di manapun misalnya ada seorang terapis di kampung tersebut ataupun di daerah tersebut, rata-rata pasiennya itu dari luar kota. Kok kenapa seperti itu? Nah, ini ada analogi yang memang mindset masyarakat ini harus benar-benar diedukasi. Saya akan ada sebuah cerita yang mungkin bisa mengedukasi kepada antum semua. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Nah, saya manusia biasa yang penuh dengan banyak kesalahan dan memang banyak koreksi yang mesti saya perbaiki. Mudah-mudahan setidaknya saya bisa memberikan informasi apa yang saya tahu, dan setidaknya kita bisa membedakan mana itu sihir, mana itu kejadian-kejadian yang